Malu-malu tapi mau kulihat sayang tampak. Nih ya. Sebetulnya konten-konten yang seperti ini harusnya nggak harus diloloskan sama TikTok ya, bahaya ya. Karena apa? Ini bisa menjadi inspirasi para generasi Gen Z ya. Inspirasi kalau bagus, kalau jelek ya bahaya. Ini saya ulas kalau dia memang belum pasangan suami istri ya, cuman masih pacaran ya. Saya pastikan paling sudah saling kena. Udah kena ini. Terus pertanyaan saya, orang tuanya tahu nggak sih ya kalau anak-anaknya seperti ini? Ini kalau belum menikah ya. Kalau sudah menikah terserah lah. Tapi ya jangan juga terlalu kayak gini. Nanti ketika ada perpisahan ya, entah udah menikah atau belum, akan terlalu dalam ya. Terlihat di medsos wah romantis, tapi realitanya ya bahaya. Ini kayaknya yang laki-laki yang demen banget nih. Nanti ketika terjadi slack atau rungkat atau satru ya bahaya, karena sudah terlalu intens ya. Ketika ada perpisahan akan terlalu dalam yang bisa menyebabkan move on-nya itu lama. Saya pernah menjumpai mungkin tipe-tipe orang seperti ini ya. Ketika pacaran itu terlalu dekat banget. Ketika terjadi perpisahan akhirnya apa? Tidak bisa move on hampir 3,5 tahun. Ya, dari berat badan 65 menjadi 45. Pura mengerikan itu. Orang tuanya sering menangis katanya. Ya, karena melihat keadaan anaknya yang kurus karena perpisahan ya. Yang standar-standar saja lah. Jadi nanti ketika ada perpisahan ya, di sini saya tidak mendoakan, ini saya ngomong dari sisi negatifnya aja ya. Nanti akan terlalu dalam, nah move onnya akan susah ya. Kalau mungkin dia mungkin kalau dia sudah menikah ya, di realitanya mungkin nggak akan kayak gini kok ya. Karena ini di medsos biar seolah-olah itu romantis ya, buat menjadi inspirasi pasangan muda-mudi ya. Kalau sudah menikah nggak masalah, tapi kalau belum, di mana peran orang tuanya ya. Ya, ada yang baru pulang sekolah teriak-teriak, mama mau kasih kabar. Ternyata kabarnya kabar bagus, good news artinya apa? Good news, good bagus, news berita, berarti apa? Kabar, berita bagus. Apa berita bagusnya? Dapat buku dari Pak Gus. Yang dapat siapa aja? Banyak, yang dapat 100, yang akhlak dapat yang besar ini. Di Arman dapat? Di Rahman dapat 1 tok yang gini, yang tauhid. Yang tauhid. Jadi seneng gitu, lebih semangat belajar. Ya. Ilmu akhlak itu apa aja tadi yang dipelajari? Ilmu Tentang apa aja? Tentang kayak apa ya? Kayak itu apa yang sifat wajib Allah gitu. Sifat wajib Allah ya apa? Sifat wajib Allah. Amanah, patona itu ada enggak? Enggak ada. Itu kayaknya yang apa gitu. Mau apa? Rahman itu. Seperti itu. Sifat wajib apa? Sifat wajib Allah ya yang Allah wujud kita Allah wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qadrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiron mutakaliman. Udah. Lah iki Mbak kasih bukune, kasih ke Mbak bukune. Emak. Ngono apa? Iki kan buat di rumah, aku mau nunjukin.
Mau nunjuk ya mama. Ya udah, yang penting waras. wes sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa konsernya berhenti? Aku ngedugem selalu aku nanya di tengah-tengah. Di sini ada ibu-ibu Facebook gak? Akhirnya ketemu juga akun yang punya asli akun beauty shop. Ini yang kau namakan basicnya komedi ya. Komedi atau menghina ya. Komedi atau ada orang lain masuk ke sikil lu dilarang ya. Basicnya komedi atau ada kritikan marah-marah ya. Di sini ada saya sudah melihat video-videonya ya sedikit lah. Di sini bilang, di sini ketika aku mendugem ada ibu-ibu Facebook enggak? Ya, kalau ada ibu-ibu Facebook keluar. Ya. Jangan kayak gitulah, jangan kayak kowe ya. Ibu-ibu Facebook ya juga pengen belajar. Ibu-ibu Facebook juga pengen naik tingkat kelas. Ibu-ibu Facebook juga pengen, mungkin ada yang pengen dugem ketika mendapat permasalahan atau atau lagi mendapat masalah atau lagi putus cinta atau lagi bercerai, dia mungkin larinya bisa ke dugem, kan lumayan bisa nambah-nambahi apa itu apa sih namanya gitu, anggota gitu ya. Kayak gini basicnya komedi. Oh my god ya. Ada itu tuh basicnya nggak komedi ya, menghina terus dikasih sound lu ketawa ya. Komedi kok kayak gitu ya. Dalam bentar, saya bentar, mama lagi ngonten. Ya barangkali dengan penampilanmu dikritik ya, jadi kasih paham ibu ya, kalau ini lagi saya lagi belum bisa pakai hijab karena lagi mau dugem dan ini pun keseharian saya seperti ini, kasih paham seperti itu. Mungkin ibu-ibunya Facebook juga oh gitu. Kalau kita ngasih pengertian sesuai pemikiran si ibu-ibu yang Facebook pengen naik tingkat kelas masuk ke TikTok, ya pasti mau mendengarkan kok ya, asal penjelasannya itu bisa masuk ke otaknya si ibu-ibu Facebook ya. Dulu aku ada di komen, kembali aja ke Facebook. Saya nggak punya akun Facebook. Ketika Facebook jaya saya belum punya HP. Guys nyaho. Ya, ini arahnya bukan basic komedi seperti Natalie Horser ya. Sebentar. Nah, dia bilang kayaknya juga ini itu ya. Ya, ingat ya, bukan basicnya komedi, jatuhnya menghina tapi dikasih sound lucu ya. Dalam video ini saya persembahkan 2 buah lagu transformasinya partai PSI dari sekuntum mawar merah menjadi gajah.
sumpahin ya nih anak-anaknya JPU atau cucunya nanti kalau dapat anak cucu perempuan. Gatel telinga gue. Lihat video fullnya. Ini salah satu pendukung Lemon, mungkin garis keras ya, dilihat dari dia mendukung Lemon tuh kayak kelihatan swanger, tidak takut sama siapapun ya. Jadi kayaknya dia tuh ngefans banget ya. Untuk kayaknya mbaknya masih single ya. Untuk menjadi pasangannya ini ya harus banyak-banyak mengelus dada. Ini harus lebih tinggi, tapi agak susah sih jadi pasangan dia ya. Nanti kalau terlalu sabar, nurut, nanti jadi lanang kok, jadi laki-laki kok nggak ada effort-nya, ya gitu. Agak susah nanti kalau bersanding dengan orang model seperti ini ya. Sorry ya, saya ikut-ikutan karena ini sudah menyumpahin anak cucunya si JPU. Pengalaman pribadiku ketika dulu waktu aku SMP ngomong terus kayak gini, mulutku dikraus sama kakak kelas. Ingat aku. Si mbaknya mengingatkan masa laluku ketika SMP. Nah, ini mbaknya ya, kalau lebih cari video fullnya. Saya di sini mau yang bahas tentang ketiga JPU ini kan memakai masker, terus si mbak ini sampai nyumpahin anak cucunya nanti ketika dewasa, khususnya perempuan, bahas gitulah ya. Gini loh, mainnya yang asik gitu loh ya. Ke JPU-nya aja kenapa harus nyumpahin ke anak cucu, sedangkan mbaknya sendiri aja belum punya anak dan cucu. Entar takutnya kebalik ke diri mbak ya. JPU mau pakai masker itu hal yang masih wajar dan lumrah kok menurut aku ya, kecuali si JPU itu ya maskeran CD lah, maskeran bra lah, nah itu perlu ditanda tanya ya. Lah wong si topeng itu aja kemana-mana pakai topeng, ke persidangan pakai kacamata hitam. Setahu saya orang yang pakai kacamata hitam itu kan ya tuna netra ya. Setahu saya masa iya ke instansi pemerintahan, instansi yang agak-agak penting gitu pakai topeng, pakai kacamata hitam lah padahal dia itu dokter loh ya. Mbaknya juga cantik, masa iya harus kasih paham orang yang pernah dirawat di RSJ dan otaknya baru 15 tahun ya. Ngomongnya kecepetan daripada ininya, jadi kayak gitu ya. Untuk ini aku bantu dikit ya, untuk menjadi pasangan mbaknya ya, sabar pun kadang nggak cukup. Yang penting ini ya. Tapi ketika inimu banyak, kamu tidak akan dapat kebebasan ya. Agak ribet, agak riwel ini mbaknya ya. Untuk menjadi pasangannya mohon untuk berguru ke saya dulu. Sombong mbak. Ora, daripada nanti mengalami perceraian kan mending kan seperti ini ya. Ini mirip hampir nanti ya, kalau saya melihatnya ya kayak apa, gayung lope pink ya. Nah sistemnya seperti kayaknya tuh seperti apa sih ya, mungkin akan seperti itu. Si perempuan si laki-laki gitu, terus ada dapat cewek lain yang mungkin lebih adem atau lebih menenangkan, jadi terjadilah perceraian. Nah ini mbak ini kalau sampai punya suami ya, meskipun kaya, kalau nada intonasi bicaranya seperti ini ya, kisahnya akan seperti gayung lope-lope itu ya. Ya